Lama sudah kutinggalkan tempat kelahiranku. Teringat sanak saudara, teman-teman bercanda, bergelut di keramaian kota. Engkau tak pernah kulupa, Engkau yang telah membina aku jadi manusia. Di hari Natal ini, kenangan menggugah lagi. Ingin rasanya aku segera kembali. Ingin ku nyalakan lagi di sepanjang pagar rumahku. Lilin-lilin pertanda Natal telah tiba. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku. Kenangan Natal di dusun yang kecil, jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah kutinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Bapak Ibu yang bertugas pada sore hari ini, majelis gereja boleh ke samping kanan panggung sekarang. Sekali lagi, Bapak Ibu majelis gereja yang bertugas pada sore hari ini dalam ibadah Natal bisa segera ke samping kanan panggung.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Natal untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali diperjumpakan dalam ibadah perayaan Natal jemaat di tempat ini. Dan saya mau mengecek dulu dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7. Ya, kelompok pelayanan 1 mana suaranya? Kelompok pelayanan 2. Jangan dikalah kelompok pelayanan 3. Kelompok pelayanan 4. Kelompok pelayanan 5. Kelompok pelayanan 6. Kelompok pelayanan 7. Semuanya bersuara ya, menandakan bahwa sukacita terus nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi tidak membuat hati kita untuk datang bersama-sama di tempat ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati bersama pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan, yang pertama ketua panitia, yang kedua ketua pimpinan majelis gereja Toraja Jemaat Rantepao, yang ketiga ibadah, sebagai pelayan firman Pendeta Tabita Manggawa, sebagai pelayan liturgis Penatua Meske Pangemanan bersama dengan penatua dan diaken serta perwakilan OIG. Yang keempat, jamuan malam, dan yang terakhir penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Yang pertama dari ketua panitia, disilakan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Hadirin sidang masa raya Natal. Kita patut bersyukur karena hari ini kita berkumpul lagi mengenangkan peristiwa usang yang tak pernah usang dalam kehidupan orang beriman. Peristiwa 2000 tahun yang lalu menggugah kita
dan mengapa dia datang. Dia lahir untuk kita, mengangkat kita. Dan itulah jaminan hidup. Kita bersyukur semua, jemaat Rantepao selalu dipakai oleh Tuhan. Sudah 2 kali kita berkumpul untuk bersyukur bersama-sama. Mulai tanggal 25 jam 9, sekarang tanggal 27 jam 5 kita dihimpunkan lagi. Namun tidak seberapa, tapi tidak mengurangi makna dan hakikat kita sebagai orang percaya selalu bersyukur. Kami panitia sadar, masa sekarang adalah masa sibuk-sibuknya keluarga, baik Rambu Tuka maupun Rambu Solo. Tapi kita bersyukur masih berapa yang hadir. Itu tidak mengurangi makna persekutuan. Karena itu perkenankan kami panitia menyapa anggota jemaat sekali lagi. Selamat merayakan Natal Desember 25 dan selamat menyambut tahun baru Januari 2024. Tuhan beserkat kita. Demikian dan sekian dari panitia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Thomas Ratapa. Kita masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah. Sekali lagi yang akan mengambil bagian pada sore hari ini sebagai pelayan firman Pendeta Tabita Manggawa, pelayan liturgis Penatua Magdalena Runtulalo, bersama Penatua dan Diaken serta perwakilan OIG. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tenangkan hati kita masuk di dalam ibadah Natal Jemaat Rantepao 27 Desember 2023. Firman Tuhan mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Hari ini kita berhimpun untuk merayakannya di tengah berbagai dinamika kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa. Marilah kita sambut dan muliakan Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang datang membawa damai sejahtera di bumi. Saya jemput kita sekalian berdiri melakukan alam raya berkumandang. Kita bernyanyi semuanya, Gloria Ex.
Ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam Natal dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Lukas 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mika 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Kita akan bersama-sama menyalakan lilin, dan kepada yang telah ditugaskan yang akan memegang lilin, dari yang pertama
Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, Bapak Pendeta David Tiranda. Yang kedua dari koordinator kelompok 1 sampai 7 atau yang mewakili. Kemudian perwakilan dari OIG, PKB, PWGT, PPGT, dan SMGT. Ya, semuanya silakan mengambil tempat. Dari koordinator kelompok 1 sampai 7 atau yang mewakili, dan dari OIG. Setelah lilin menyala, dimohon Bapak Ibu memegangnya dan menghadap ke depan jemaat. Masing-masing lilin dipegang, kemudian menghadap ke depan jemaat. Mohon sidang masa raya Natal untuk berdiri. Penebus juru selamat kita. Kehangatan kirimlah di hati yang beku. Malam kudus sunyi senyap. Dunia
Saudara-saudara, terang sudah datang menerangi kegelapan dunia, namun kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunannya. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia selaku kepala keluarga. Namun kami menyadari bahwa dari hari ke hari banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menyakiti hati istri dan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Sesungguhnya dalam hati kami menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kami telah berusaha melakukannya, namun karena keterbatasan sebagai manusia biasa, terkadang menemui kegagalan untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan dalam peran dan tanggung jawab selaku seorang istri dan ibu, Tuhan tahu betapa kami sering gagal memberikan yang terbaik bagi anak dan suami. Kami sudah mencoba melakukan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin, namun kami sering merasa lelah, bosan, hingga bersungut-sungut. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami.
Yesusku, betapa kami bersyukur memiliki Papa dan Mama yang selalu menyayangi kami. Tapi kami sering melawan mereka, tapi tidak dengar-dengaran. Padahal Papa dan Mama menginginkan kami supaya menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Bapa kami yang di sorga, selaku pemuda, banyak hal yang diharapkan dari diri kami. Harapan dalam keluarga, jemaat, bangsa dan negara. Namun kami menyadari bahwa kegagalan yang sedang mengancam masa depan kami karena pergaulan bebas, narkoba, judi, kemalasan, ketidakdisiplinan, egois, membantah orang tua. Kami ya sadar Tuhan, jika kami tidak berubah, maka hancurlah masa depan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Kepada kamu yang berduka karena dosa, dengarlah berita anugerah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita siapkan diri untuk berada di sekeliling firman Allah. Bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelumnya kita mohon hikmat Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami datang menaikkan pujian dan syukur bahwa oleh penyertaan Tuhan menjalani kehidupan di petualangan menyusuri hidup di tahun 2023. Kami boleh berada di penghujung tahun di hari ke-27 di bulan Desember ini. Bersama kembali kami merindukan Gema Natal
kami dengarkan. Kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Tiada kekuatan pada diri kami terlebih hamba-Mu yang terbatas ini. Oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti apa arti dan makna firman-Mu untuk kehidupan kami. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Allah. Kami rindu mendengarkan berita sukacita Natal dalam nama Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia. Kami datang berdoa, bersyukur memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Allah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tema sudah ada di depan kita. Dan tentu itu sudah menjadi bagian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Natal dulu, Natal pertama, tentu tidak semeriah dengan Natal kekinian. Natal dulu panggungnya hina. Sang pangeran mulia tidur
di palungan. Kainnya bukan karpet merah, tetapi lampin yang membungkus bayi kudus. Kita bersyukur, jemaat Rantepao bersyukur, amin. Kita bisa memakai gedung pelayanan ini. Tentu kita datang tadi semua bersiap-siap, ya. Kita sudah memilih pakaian yang tepat yang kita pakai sekarang sementara beribadah. Ibu-ibu pasti berdandan ya, makanya cantik-cantik semua. Halo ibu-ibu, ada sukacita? Luar biasa. Kita beruntung. Kita boleh mengalami sukacita. Kita mempersiapkannya dengan baik sesuai dengan keberadaan kita. Kita merayakan Natal di bulan Desember ini, khususnya jemaat Rantepao, diawali dengan membentuk panitia Natal. Dengan segala seksi-seksinya. Dan juga dipersiapkan oleh seksi konsumsi. Apa dipersiapkan seksi konsumsi? Ada dos? Ya? Ada makan bersama. Jadi tidak apa-apa panjang-panjang khotbahnya karena ada makan bersama. Apalagi yang dipersiapkan? Kita sangat beruntung merayakan Natal di kekinian. Tetapi bagaimana dengan Natal pertama? Sebagaimana yang sudah kita dengarkan di sepanjang bulan Desember, setiap tahunnya kita mendengarkan Natal pertama. Adakah panitia Natalnya? Perayaannya tidak dipersiapkan. Natalnya tiba-tiba. Para gembala yang menerima berita Natal pertama tentu tidak memakai pakaian seindah, sebagus yang kita pakai hari ini merayakan Natal. Mereka tidur beralaskan rumput dan beratapkan langit. Tentu tidak ada persiapan yang matang. Rumah-rumah pun tidak terbuka. Semua tertutup. Tempat yang baik, tempat yang bagus semua tertutup. Untuk kelahiran sang bayi kudus. Hanya satu tempat yang terbuka baginya, yaitu kandang domba. Tapi apakah kondisi itu menghalangi atau membatalkan kelahiran sang pangeran? Apakah hal itu membuat Maria bertambah duka citanya melahirkan sang juru selamat dunia? Ternyata tidak ada yang melebihi kebahagiaan Maria
yang tentu didampingi seorang PKB yang setia. Siapakah PKB yang setia? Dialah Yusuf. Bahkan Maria punya warisan yang tak tergantikan, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh wanita lain pada zaman itu. Kalau kita mungkin sudah banyak kali kita berjabatan tangan menyampaikan selamat Natal. Mungkin juga sudah banyak tamu-tamu yang datang di rumah ya, ibu-ibu. Datang makan kue kalau ada. Tapi yang jelas kunjungannya datang untuk menyampaikan salam Natal. Natal pertama, tamu Maria dan Yusuf adalah para gembala yang kumal. Yang datang bukan para imam yang tahu kebenaran, yang berjubah kerohanian, yang datang di kandang domba bukan penguasa. Karena ternyata ketika Herodes tahu bahwa Yesus lahir malah berniat membunuhnya. Menyambutnya dengan sadis. Karena akibatnya membunuh bayi-bayi tak bersalah umur 2 tahun ke bawah. Para gembala adalah orang-orang yang beruntung menjadi saksi pertama Natal pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang masa raya Natal yang saya kasih dalam Tuhan. Adakah sukacita kita seperti para gembala di Efrata ketika mendengarkan kabar sukacita? Halo, shalom. Salam damai. Salam Natal. Ya mungkin juga banyak di bulan Desember ini bisa saja kecewa. Karena setelah tahu siapa pengkhotbahnya, mungkin juga ada panitia di bulan Desember ini, di bawah kolong langit ini, yang kecewa karena segala persiapannya mungkin tidak tuntas sampai pada hari H. Tidak seramai seperti yang didambakan. Jangan-jangan orang merayakan Natal di muka bumi ini kecewa karena tidak mampu mendatangkan artis ibu kota. Tapi saya lihat wajah-wajah jemaat Rantepao yang hadir bernatal saat ini. Bukan wajah-wajah kecewa. Amin. Walaupun mungkin di sana sini ada beban pergumulan. Mungkin di tahun ini sampai saat ini kredit belum lunas. Mungkin sampai saat ini ada kita sebagai orang tua mengharapkan anaknya bisa dapat jodoh, tapi belum kunjung datang.
Mungkin ada di antara pemuda-pemudi yang mengharapkan datangnya sang kekasih. Halo pemuda, pemudi, senyum-senyum yang sudah punya. Tapi sampai saat ini belum datang juga. Mungkin ada di antara kita yang punya keluarga sedang sakit. Sakit fisik. Atau mungkin sakit hati. Tapi itu tidak mengapa. Yang penting bahwa Natal itu ada di sini. Damainya, sukacitanya sudah ada di hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makna Natal adalah merasakan kedamaian tak terkira. Seperti yang dirasakan oleh para gembala. Walaupun para gembala pada waktu itu berbeda dengan gembala di Toraja. Kalau di gembala di Toraja ini hoki. Gembala yang punya pengharapan. Punya hari depan yang cerah. Karena bayangkan ke ulai te dong saleko, kira memang alin na tole. Para gembala pada saat Natal pertama, ya ada gembalaannya tapi orang punya. Mereka dianggap sebagai kalangan yang termarginalkan, terhina, status sosialnya rendah di kalangan masyarakat. Cemburukah kita? Kenapa justru dia yang menerima kabar yang luar biasa itu? Kalau anak muda sekarang bilang tidak matching. Ya, tidak cocok. Kabar yang spektakuler, kabar dari tempat tinggi datang ke orang yang hina. Sepertinya kabar itu tidak tepat diterima oleh para gembala. Tetapi itulah yang terjadi di Natal pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Natal pasti membawa damai. Damai yang diberikan bagi orang yang diperkenan oleh Allah. Penerima berita Natal pertama bukan terdengar di istana raja, bukan bagi elit rohani, yaitu para imam, tapi datang pertama bagi para gembala. Luar biasa. Sukacita yang tiada taranya. Sukacita yang tak bertepi. Karya besar Allah dinyatakan kepada mereka. Menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara di tengah kehidupan kita saat ini? Adakah damai?
Ada sukacita? Kita melihat Natal menjungkir balikkan tataran nilai. Kadang kita merasa yang teristimewa. Ya, kalau kita menyambut orang terhormat kan pasti kita dudukkan, kita tempatkan di tempat VIP. Tetapi di sini kita melihat bahwa yang hina jadi yang terutama. Luar biasa penghayatan kita tentang Natal. Adakah Natal di hati kita? Ada anekdot tentang Natal untuk kita maknai dalam kehidupan kita di kekinian. Katanya ada penghuni surga sedang berkumpul dan bertukar pendapat. Pada kesempatan itu Petrus mengajukan suatu pertanyaan. Natal tahun ini kira-kira Tuhan Yesus akan berkunjung kemana? Setelah mereka merenungkan pertanyaan Petrus, ada yang menjawab ke gereja. Petrus pun mengatakan tidak, karena di gereja sudah ada tamu terhormat. Lalu ada lagi pertanyaan kepada orang yang ada di surga dari Petrus. Adakah lagi yang tahu kira-kira Natal tahun ini Tuhan Yesus berkunjung kemana? Lalu ada yang menjawab, ke panti jompo. Lalu Petrus mengatakan tidak. Panti jompo kalau bulan Desember sudah banyak yang datang memberi perhatian dan memberi sumbangan. Lalu Petrus bertanya lagi, kemana kira-kira Tuhan Yesus berkunjung? Lalu ada yang menjawab, ke tempat orang miskin, ke tempat-tempat pemulung. Lalu Petrus pun menjawab, tidak. Karena sekarang banyak sekali orang yang membantu orang-orang miskin. Itu sudah semakin ngetren di zaman ini. Lalu ada lagi pertanyaan, siapa yang tahu kemana Tuhan Yesus berkunjung di hari Natal? Lalu ada yang menjawab, ke penjara. Lalu Petrus pun mengatakan tidak. Kunjungan ke penjara sudah ada dalam program gereja. Sudah banyak yang memberi kepedulian, baik pribadi, keluarga.
dan atas nama lembaga sosial sudah banyak yang memperhatikan. Orang di penjara pun sudah setengah mati mengatur hadiah-hadiah mereka. Dan kalau begitu, sesungguhnya kemanakah Tuhan Yesus berkunjung di hari Natal? Lalu Petrus pun menjawab, ke hati yang remuk, ke hati orang yang benar-benar merasa dirinya hampa, merasa dirinya terhilang, merasa dirinya berada dalam ketidakpastian. Kesanalah Yesus bernatal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya itulah Natal yang sesungguhnya. Kiranya kita pun dapat memaknainya dalam kehidupan kita. Bahwa Natal yang kita lakukan tidak sekedar seremoni. Natal akan berarti jika kita siap membawa kabar baik itu dengan sukacita kepada siapapun tanpa memandang siapa dia. Mari kita menghayati dan merenungkan arti Natal dalam hidup kita. Seperti doa Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita berkata dalam hati, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, pembulian, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Dan karena itu, adakah itu di hati Bapak, Ibu, saudara-saudara saat ini? Amin. Saya akan mengajak kita sekalian mengakhiri khotbah Natal saat ini. Kita sama-sama menyanyikan seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Semuanya menyanyikan, walaupun ada yang mungkin tidak hafal, supaya betul-betul Natal ini menyentuh hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari jadikan hati kita seperti palungan.
lahir di hatiku. Hanya bersamamu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, ternyata Natal hanya berarti ketika benar-benar Yesus ada di hati kita. Karena kalau Yesus ada di hati kita, maka akan terpancar keluar ketulusan menyampaikan salam damai, ketulusan menyampaikan salam kasih, ketulusan menyampaikan pengampunan yang tulus. Amin. Bolehkah mengekspresikan damai di hati itu kepada yang di samping kiri dan kanan? Kalau suami istri boleh memeluk satu dengan yang lain. Atau kalau orang tua bersama anaknya, peluklah erat-erat anaknya sambil menyampaikan salam damai bagimu. Mohon maaf bagimu. Mohon ampun. Salam kasih sayang. Tuhan Yesus ada di hatiku dan di hatimu. Dah kau foto tua aku le. Semuanya tanpa kecuali dari tempat ini pun, walaupun tanganku tak sampai kepada Bapak Ibu satu demi satu, tapi yakinlah bahwa hatiku yang tulus ikhlas menyampaikan damai Natal bagi Bapak Ibu, bagi anak-anakku semua, bagi kita semua. Amin. Kemuliaan hanya baginya. Damai di hati kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan menyertai. Immanuel. Kita telah menghayati dan kembali saat teduh, kiranya damai Kristus, sukacita para gembala, kemuliaan hanya tertuju kepada Allah di dalam Kristus Sang Bayi Kudus. Sukacita, damai Natal memenuhi hati kita. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan waktu untuk boleh bernatal di tahun 2024 ini. Bahkan berkat Tuhan senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian dari kitab Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah
bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Hai dunia, gembiralah. Di hadapan kita ada kotak pembangunan. Kita diberi waktu kesempatan untuk turut mengambil bagian di dalam pembangunan gedung pelayanan yang kita pakai hari ini untuk bernatal bersama-sama. Ada di samping kanan, di depan, dan ada di belakang. Hai dunia, gembiralah. Bersama
Kita masuk dalam doa syafaat. Kepadamu ya Allah, Bapa kami di sorga, dengan penuh sukacita dan syukur, diperkenankan boleh mengalami hadirat-Mu, merayakan Natal sebagai keluarga besar Jemaat Rantepao. Kiranya berita sukacita Natal membawa damai dan biarlah kami menjadikan hati kami sebagai palungan tempat kelahiran Sang Juru Selamat untuk memancarkan kebahagiaan itu bagi dunia di sekeliling kami. Dan kiranya kemuliaan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Allah, di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur bahwa Engkau datang dari kemuliaan-Mu ke dalam dunia, membawa damai sejahtera. Dan kiranya itu dapat kami teruskan dalam kehidupan kami, dan akan menjadi orang-orang yang kiranya dilayakkan, diperkenankan oleh Allah, menjadi pembawa kabar baik bagi dunia. Kepadamu ya Allah bersama-sama kami berbahagia, kami bersuka cita bahwa cinta kasih-Mu tak terukur oleh alat apapun di muka bumi ini, kecuali berkata tak terbatas kasih-Mu. Karya-Mu luar biasa. Semua Engkau lakukan demi keselamatan kami, umat-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga terus kami menghayati bahwa sesungguhnya Engkau adalah Immanuel, menyertai kami melewati setiap musim kehidupan. Terima kasih ya Allah, kasih karunia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terpuji kekal nama-Mu Bapa. Dari berbagai keadaan yang kami alami, ada yang terbeban, ada yang berduka cita, ada yang sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, Engkau hiburkan. Apapun keadaan kami, tidak akan mengurangi sukacita Natal yang telah kami terima dalam kelahiran Sang Juru Selamat. Kepadamu-lah kami berdoa,
untuk mereka yang dalam kerapuan, untuk orang tua kami yang lanjut usia yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Beri semangat dan sukacita serta pengharapan untuk dimampukan menjalani kehidupan anugerah-Mu. Bersama kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, di mana di masa Natal ini kami tidak mau dimungkinkan untuk bertemu, berkumpul satu dengan yang lain. Kiranya tidak mengurangi sukacita Natal di hati kami. Tuhan peliharakan mereka dimanapun mereka berada. Orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami. Tuhan lawat mereka, berkati hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan hidup kami, dalam segala rencana-rencana kami, secara pribadi dalam keluarga, dalam jemaat Tuhan, di tengah proses pembangunan gedung pelayanan. Kami bersyukur Tuhan memakai segenap anggota jemaat, Tuhan memakai majelis gereja-Mu, panitia pembangunan, semua pihak yang Tuhan pakai Tuhan perkenan. Hingga saat ini kami dimungkinkan boleh mempergunakannya untuk bersama-sama mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kepadamu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, segenap anggota jemaat, anak-anak kami dalam masa kecil, dalam masa pertumbuhan, dalam dunia pendidikan mereka. Tuhan beri semangat dan pengharapan untuk menyongsong masa depan mereka di dalam Tuhan. Bersama kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan besok untuk saudara kekasih Agustina Puspita dengan Reta Kristianto Pali. Kiranya berjalan dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Allah sendiri. Kami terus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pada kesempatan ini, kami dapat menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya berkenan di hati Tuhan, dapat dikelola dengan baik, menjadi sarana untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terkhusus di tengah persiapan kami, hidup kami dalam menyongsong pemilihan calon legislatif, pemilihan presiden, wakil presiden di tahun 2024. Persiapkan hati kami, persiapkan para calon yang siap bertarung dan memberi diri untuk mengemban amanah mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. Mampukan pemerintah kami untuk bersinergi dengan semua pihak demi kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berdoa untuk perdamaian di tengah-tengah kehidupan kami,
Di antara bangsa yang bertikai, Tuhan hadir meluluhkan hati mereka untuk merindukan terciptanya kedamaian. Bapa dalam surga, kepadamu-lah kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Tidak ada hal yang tersembunyi sedikit pun di hadapan hadirat-Mu. Karena itu kami berserah sepenuhnya. Mohon pimpinan dan penyertaan Allah menuntun menyertai kehidupan kami di hari-hari terakhir di penghujung tahun ini. Kami berdoa Tuhan memperkenankan kami untuk dapat melangkah ke tahun baru nanti. Kiranya menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami. Tahun yang penuh berkat, penuh kasih karunia yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah sukacita Natal yang kami alami saat ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan panitia bahkan semua yang telah mengambil bagian sejak persiapan hingga pada saat ini. Kiranya semua kami alami dalam damai-Mu, penuh cinta kasih. Semuanya adalah sesuatu hal yang kami dapat persembahkan kepada Allah. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Sempurnakan segala harapan, doa dan kerinduan kami bersama. Hidup kami bawa kepadamu. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah lahir di hati kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sejemput kita berdiri, kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan, menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Di malam sunyi bergemar nyanyian mulia. Mulia
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah kabar sukacita kepada semua orang, kepada segala ciptaannya, agar mereka pun juga merasakan dan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat itu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita melakukan ini sambil bersalaman di samping kiri kanan kita, buka belakang kita. Selamat Hari Natal. Selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati kita dan damai sejahtera senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat malam. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena
Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia, memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan, kesan dan pesan Natal dari Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Disilakan. Selamat malam semua. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada pemandu acara yang boleh memberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan Natal atau pesan dan kesan, secara khusus pesan Natal dari PGI dan KWI tahun 2023. Yang saya hormati segenap pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yang saya hormati segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam merayakan Natal pada malam hari ini. Sebagai sambutan Natal dan pesan Natal, saya akan membacakan pesan Natal bersama PGI KWI tahun 2023. Saudara-saudara yang kekasih, Natal merupakan perayaan sukacita karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain dalam nyanyian para malaikat dan bala tentara sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang menjadi tema kita malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Para gembala adalah pribadi-pribadi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera atau shalom sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta. Saudara-saudari yang kekasih, kelahiran Yesus yang menjadi wujud karya penebusan Allah telah membawa sukacita bagi umat beriman. Kehadirannya telah membaharui hidup dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama menegakkan kerajaan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan golongan. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan, juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda, serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Dengan berpegang pada prinsip bahwa Allah harus dimuliakan, maka politik identitas
dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Sekali lagi, politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Kita menolak politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan. Semangat Natal menggerakkan umat Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saudara-saudara kekasih, tindakan kita untuk memuliakan Allah dilaksanakan bukan hanya dengan membangun hubungan yang harmonis antar umat manusia, tetapi juga perlu upaya-upaya untuk menjaga dan merawat alam semesta. Damai sejahtera tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk semua ciptaan, dan kita dipanggil untuk turut menghadirkan sukacita bagi semua makhluk. Terkait dengan hal itu, perayaan Natal mestinya mendorong kita untuk semakin peduli, kritis, dan berani menolak berbagai bentuk perusakan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan sumber daya alam tanpa ada upaya pemulihan, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Tanggung jawab menjaga lingkungan hidup ini merupakan panggilan dan perutusan dari Allah sendiri untuk semua umat beriman. Bandingkan Kejadian 2 ayat 15. Kesejahteraan bagi semua makhluk hanya akan terwujud bila alam ciptaannya selalu terpelihara dan terjamin kelestariannya. Oleh karena itu bumi akan turut bersorak-sorai memuji Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Mazmur 96 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, di era globalisasi ini kita juga diajak untuk memulihkan Allah, memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera melalui media sosial dengan terus-menerus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, setia kawan, dan tenggang rasa. Hal ini menjadi penting karena keharmonisan hidup bersama dapat hancur oleh berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di berbagai media sosial. Kita perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Para gembala pergi dan menemukan kebenaran warta yang diterima dari malaikat ketika menjumpai bayi Yesus di palungan, lalu mewartakannya kepada yang lain. Natal mengingatkan kita bahwa komunikasi dalam perjumpaan di zaman digital ini pun perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, ramai dan sibuk, kita tetap membutuhkan waktu hening untuk berjumpa dengan Allah, sehingga komunikasi dan perjumpaan kita dengan sesama dapat mendatangkan sukacita. Semoga dengan perayaan Natal ini semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih itu selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Oleh karena itu mari kita terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih terjadi konflik dan kekerasan. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan Selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati kita. Jakarta 13 November 2023 atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang masa raya Natal yang kami kasihi, ya sebagai kesan ya, atas nama pimpinan bahwa kita boleh bernatal di gedung pelayanan yang kita lihat sekarang masih terus dikerjakan. Ya, tentu doa dan harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan ya tahun depan oleh berkenan Tuhan pembangunan ini bisa dirampungkan. Ya, dan tentu
melalui segala upaya yang dilakukan oleh panitia, terutama dari kita semua sebagai warga Jemaat Rantepao. Ya, semuanya dari kita, untuk kita dan oleh kita di dalam melangsungkan dan melanjutkan pembangunan ini untuk bisa diselesaikan. Ya, itu tentu menjadi sebuah doa dan harapan, dan terima kasih untuk semua pihak, panitia pembangunan, ya segenap warga jemaat baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja yang selama ini telah berpartisipasi, ya baik secara langsung memberikan persembahan dalam bentuk materi dan juga ya dalam bentuk ya uang yang ditransfer. Jadi ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan kita, tentunya ya kita melihat sendiri di samping kiri kanan kita, ya kebutuhan ya batu bata dan lain sebagainya, kusen-kusen, ya tentu menjadi sebuah harapan kita bahwa ya ini akan terus berlanjut ke depan. Dan yang terakhir, atas nama ya pimpinan dan segenap majelis gereja, tentu sepanjang tahun 2023 ini ada hal-hal yang kurang, ada begitu banyak keterbatasan kelemahan dari kami, baik tutur kata, sikap dan tingkah laku kami. Melalui Natal ini kami memohon maaf kepada kita sekalian, warga jemaat Tuhan, untuk segala keterbatasan. Kiranya kasih Tuhan yang akan menyertai kita, menuntun kita sampai saat ini, juga akan terus menyertai kehidupan kita, untuk kita diperkenankan melangkahkan kaki kita ke tahun yang baru, tahun 2024. Selamat Natal buat kita semua, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Kurnia semangat. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Masih semangat? Iya, karena kita menunggu makan malam bersama yang sementara disiapkan oleh seksi konsumsi. Ya, sebelum semuanya tersedia, kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu jamuan malam, dan disilakan seksi konsumsi untuk menyiapkan segala perkara bagi kita semua. Dan setelah semuanya tersedia, diminta kesediaan Bapak Penatua Hendrik Lebang untuk memimpin kita dalam doa syukur. Ya, sambil kita menunggu seksi konsumsi menyiapkan segala hal di depan kita, di samping kiri kanan kita akan dihibur oleh Saudara Patrick. Ya, dengan kasih disilakan. Ya, pemain musik mungkin bisa ke atas panggung untuk mengiringi Saudara Patrick.
Mohon kita sabar sebentar karena semuanya baru disiapkan ya. Kita akan makan dan minum bersama di tempat ini. Jadi jangan pulang ke rumah karena di sini telah tersedia yang kita perlukan. Selamat malam semuanya, shalom. Saya akan memberikan satu lagu pujian, Selamat Natal Mama Papa. Lagu ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang saat ini sedang jauh dari saya. Dan juga saya persembahkan untuk orang tua saya yang saat ini hadir di gedung ini. Bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti pada hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri di hari hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Kita bernyanyi bersama-sama. Sayangmu yang telah membesarkan daku.
bersama untuk kedua orang tua kita. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Wow, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Patrick yang telah menghibur kita pada malam hari ini. Dan semuanya telah tersedia. Disilakan kepada Bapak Penatua Hendrik Lebang untuk memimpin doa syukur. Mas sembayang. Mintuna kadipudian kadipangkeran syakurian sumanga. Si patu sielle tang tore tang kaatu ki penomban mati olo malabi imi puang talu sang buah bandang ambek anak nape nama sallo. Karena tontong bangko miki sading mareke. Isola pak kamasemi pak pasakemi. Mairingan naka salamaran mi bagyang kalan puang Yesu tu kipakaraya kadadian na lante bongi to temo sialante atu yate uris manga puang laki tarima tujona kaparaluan makrupa kaparaluan katuan makrupa kande siawai masekan ni puang denopak mi pasake angki tarimai lan kurian sumanga umpudi umpakalabi komi lan puang Yesu puang pelak bakti. Amin. Kure sumanga Bapak Penatua Hendrik Lebang. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara melayani diri masing-masing pada jamuan malam hari ini dan sekaligus menutup seluruh rangkaian acara
perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 27 Desember 2023. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kita. God bless us. Saya akan menyanyikan satu lagu dari request dari Ibu Pendeta. Selamat menikmati jamuan makan malamnya Bapak Ibu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa
indahnya Natal di hatiku. Selamat menikmati jamuan kasih.